gimana ya, kita anak kecil nonton di Ancol, nonton balap, pembalapnya itu ya kayak waktu itu kayak ngeliat dewa gitulah kali ya. Tuh, ini kan jadi kayak sesuatu yang 180 derajat berbeda kan. Ketika di Indonesia, di Jakarta, saya menemukan itu dalam kondisi yang menyedihkan gitu kan. Halo Autoviewers, selamat datang kembali di channel Autofast. Siang hari ini Autofast berkunjung ke Indonesian Motorsport Heritage Museum untuk melihat koleksi-koleksi mobil apa aja yang ada di museum ini. Tonton terus videonya karena ada banyak banget mobil-mobil bersejarah yang layak banget untuk kalian simak. Let's check it out. Sebelum berkeliling melihat koleksi yang ada di museum ini, Autofast juga sempat mengobrol singkat dengan Bapak Anton Novianto selaku kolektor dan pemilik dari Indonesian Motorsport Heritage Museum. Awalnya saya suka otomotif ya, ketika waktu itu SMP ya, tahun 84 ya, itu saya dibelikan mobil oleh kedua orang tua saya, almarhum ya. Waktu itu Civic Wonder zaman itu ya, untuk ke sekolah, untuk ya sehari-hari lah. Mulai saat itulah saya suka gitu sama mobil, sama otomotif. Jadi mulai ya modifikasi mesin dan sebagainya, kemudian juga nonton balapan, nonton apa di Ancol dan sebagainya. Oke, jadi ini kan museumnya namanya Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe ya, museum sederhana yang mengkoleksi mobil-mobil bersejarah dalam dunia motorsport ya, balap, rally, drag race dan sebagainya di Indonesia gitu ya. Jadi awalnya gini sebenarnya. Jadi awalnya tuh saya pernah sekolah di Tokyo ya, itu mungkin sekitar tahun 2001 sampai 2003 lah kira-kira ya. Kemudian di tempat tinggal saya di dormitory itu, saya kan tinggal di daerah namanya Odaiba di Tokyo. Nah, kebetulan di dormitory saya itu sekitar 100 atau 200 meter itu ada museum di situ. Namanya Toyota Megaweb. Di Toyota Megaweb itu ada satu divisi museum kecil yang namanya History Garage. Nah, di History Garage itu ada khusus ruangan yang mendisplay mobil-mobil motorsport ya, mobil-mobil balap, mobil rally yang bersejarah di utamanya Toyota ya. Jadi ada pialanya, ada apa kayak cerita gitu di dinding gitu, cerita dari zaman tahun 70-an, 80-an Toyota rally gitu. Kemudian ada baju balapnya, ada helmnya dan sebagainya. Itu jadi inspirasi awal saya gitu. Nah, ketika saya main mobil retro itu, saya sering main ke bengkel, kadang-kadang main ke Kampakan gitu. Nah, itu saya sering jumpa mobil-mobil balap, mobil rally yang bekas dipakai di Indonesia dulu, itu dalam kondisi yang abandon gitu ya, yang apa namanya jogrok gitu, rongsok gitu. Nah, itu saya langsung keinget tuh sama waktu di Tokyo itu. Ini kan jadi kayak sesuatu yang 180 derajat berbeda kan. Kalau di Tokyo itu saya lihat mobil-mobil balap itu memperoleh apa apresiasi gitu. Jadi mereka dipajang, didisplay, dikasih tempat yang baik gitu, kayak mereka mendisplay pahlawan perangnya gitu kan, dengan penuh kebanggaan, ada ceritanya dan sebagainya. Nah, ketika di Indonesia, di Jakarta, saya menemukan mobil-mobil seperti itu dalam kondisi yang menyedihkan gitu kan. Ini kalau bisa diselamatkan, kalau bisa dilestarikan, ini kayaknya menarik gitu, dan pasti menurut saya ya, pasti akan membawa apa membawa manfaat gitu kan, daripada dia jogrok lama-lama hancur dimakan karat dan akhirnya apa jadi rusak kan gitu. Ya udah, jadi mulai saat itu saya coba untuk mulai hunting tuh, jadi saya mulai ngomong tuh, ada mobil yang jogrok gitu, saya coba iseng tawar gitu, dan ternyata memang harganya kan sangat murah ya, karena kan memang mungkin ya mungkin mobil yang udah mau dibuang kali ya, udah mau dikampak gitu. Saya coba
bicarakan dengan pemiliknya dan sebagainya, akhirnya boleh saya ambil, saya beli. Nah, museum ini terbagi menjadi 3. Ada museum yang koleksi mobilnya rally, kemudian mobil balap touring, yang biasanya itu kebanyakan mobil era Ancol ya 80-an, dan yang ketiga mobil drag race. Jadi mobil yang di sini kriterianya sebenarnya sederhana ya. Mobilnya adalah mobil yang otentik ya, yang asli, yang pernah dipakai di dunia balap atau dunia motorsport di Indonesia di masa lalu. Mobil-mobil ini semuanya unik lah ya. Ketika itu saya main ke Kampakan Madura, biasa kan cari spare part untuk mobil-mobil retro saya yang lain. Tiba-tiba ada satu mobil ngejogrok tanpa ban, diganjel sama tong gitu ya. Tapi saya lihat, ini kan mobil rally gitu loh, mobil rally 2 pintu, dan saya ingat mobil itu. Ya udah, saya bicara, akhirnya dapat. Terus kemudian ada yang unik lagi, Mazda RX-7 ya. Itu ada di Lembang ya, di tempat seorang teman saya, sahabat saya. Di sana juga gitu posisinya, mobilnya diganjel tong gitu, nggak ada rodanya. Ya akhirnya dapat gitu kan, dan ternyata bannya masih ada untuk jadi ada di bawah kandang beliau tuh, ada herder beberapa gitu kan. Nah itu ada kandang herder, dan roda aslinya atau ban peleknya itu ada di dalam bawah ganjel si kandang anjing itu gitu. Terus macam-macam sih, ada beberapa VR4 yang dapat di bengkel seorang sahabat saya juga, posisinya di depan, ada yang di belakang, kondisinya udah ya gitulah, udah ketumpuk-tumpuk. Baju celana anduknya si tukang-tukang itu, ada ban-ban di atasnya, ada, wah udah nggak gitu-gitulah pokoknya, ya unik-unik lah, beda-beda ceritanya. Zaman itu waktu saya SMP, saya sering nonton balap di Ancol waktu itu. Nah di Ancol itu kan mobil balapnya kan gimana ya, kita anak kecil nonton di Ancol, nonton balap, pembalapnya itu nama-nama besar yang ketika itu menjadi pembalapnya, dengan mobil-mobil yang ya kita dengar suaranya aja kan udah, waktu itu udah apa ya, kagum banget gitu ya. Apalagi mobilnya seperti itu, pembalapnya juga seperti itu gitu. Jadi ya kayak waktu itu kayak ngelihat dewa gitulah kali ya gitu. Kalau teman-teman ada yang mau datang, silahkan ya. Di sini sih museum wannabe ya, jadi museum yang sederhana sebenarnya sih, sederhana ya. Kalau teman-teman ada yang mau datang, silahkan, dan memang gratis tadi. Mungkin sebelum datang DM dulu ke Instagram saya di Anton Novianto. Kemudian juga teman-teman kalau memang mau melihat beberapa koleksi atau mobil-mobil di sini, kebetulan saya ada channel YouTube yaitu Anton Novianto TV. Jadi bisa juga lihat di situ. Kalau misalnya memang suka, bisa subscribe dan bisa share dan komen di situ. Oke, terima kasih juga buat Autoverse atas video ini. Sukses. Begitu memasuki halaman museum, kami disambut deretan koleksi mobil di area luar. Ada beberapa mobil Celica yang menarik perhatian kami. Di antaranya ada Celica GT4 ST165, Celica GT4 ST185, dan Celica GT4 ST205. Yang ketiganya berbaju livery World Rally Champion Team. GT4 sendiri memiliki arti bahwa mobil tersebut bersistem gerak all-wheel drive. Masih di area luar, di barisan kedua ada Toyota Starlet KP61 tahun 1981 rear-wheel drive 2 pintu yang tergolong langka di Indonesia. Dan di sampingnya ada Toyota Celica RA4 second generation tahun 1978.
Untuk di bagian dalam, bisa kita lihat semua mobil yang ada di sini adalah mobil rally atau mantan mobil rally. Seperti yang mobil di depan saya ini. Ini bukan Ford Champ BPT 1800 DHC Turbo 4-wheel drive. Mobil ini merupakan mobil yang pernah digunakan oleh ayahanda dari pembalap Rio Haryanto di era 70-80-an. Indonesian Motorsport Heritage tidak hanya punya satu, tetapi 4 Mitsubishi VR4 yang merupakan mobil dari tim Rally Art Mitsubishi yang digunakan di era tahun akhir 80-an sampai di awal 90-an. Tidak hanya mobil-mobil bersejarah atau mobil-mobil langka yang ada di sini, tetapi Indonesian Motorsport Heritage juga punya plastik-plastik unik seperti arcade game balapan rally yang bisa kita lihat sini ada 4 buah. Dan uniknya lagi, kalau kita lihat ini menggunakan koin yen dan sudah disiapkan koin yen di sini. Luar biasa. Di Indonesian Motorsport Heritage, kita juga bisa melihat beberapa merchandise atau koleksi-koleksi merchandise unik seperti jaket-jaket vintage yang digunakan oleh tim rally, diecast, Tamiya, dan uniknya lagi, diecast yang ada di sini kita juga bisa melihat real mobilnya satu banding satunya yang ada di luar, seperti Toyota Celica GT4 yang sudah kita lihat tadi di luar, juga ada Mitsubishi VR4 Rally Art yang kita bisa lihat ada di sini. Beralih di bagian dalam atau di ruangan ketiga, ruangan ini dikhususkan untuk mobil-mobil balap sirkuit. Ada Mazda X7 generasi pertama bermesin 13B dry-sump karburator, Toyota Sprinter Trueno T47 Speed Driver, Starlet KP47 rear-wheel drive, Toyota Sprinter Trueno T71 berlivery Garuda Indonesia, dan Starlet 3KR Tuned by Toms bermesin 2TG. Mobil Mazda yang ada di samping saya ini cukup spesial dan memiliki nilai sejarah karena mobil ini pernah digunakan oleh Utomo Mandala Putra untuk ajang balap di era 80-an. Hanya saja pada saat beliau gunakan, warna catnya belum seperti ini, melainkan cat berwarna pink. Bisa kita lihat di samping ini. Di ruangan ketiga ini, selain mobil balap, kita juga ada beberapa pajangan unik seperti mobil diecast, RC, bahkan majalah-majalah otomotif dari tahun-tahun lama. Oke, ruangan ini merupakan ruangan terakhir dari Indonesian Motorsport Heritage Museum dan merupakan penutup video Autofast kali ini. Sehat selalu untuk para auto viewers, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.